Yep. Hi, welcome back. Selamat datang kembali. Kita akan kembali membahas Lamrin. Kita sekarang berada di pembahasan, saya nggak tahu ini bahasa Tibet soalnya tadi. Jesse Michael akan terus melanjutkan. Apa yang dikatakan di sini, dengarkan. Jangan menunggu sampai hari berikutnya untuk merubah masalah menjadi kesempatan. Ya. Jadi membutuhkan keterampilan yang tinggi dalam menghadapi masalah. Buat kita itu sangat terbiasa dengan bencana, dengan merasa marah, dengan Nah, kalau menghadapi situasi itu, cobalah terapkan Lamrin segera. Jangan menunggu lagi. Jangan menunggu sampai hari berikutnya, karena udah terlambat. Jadi Anda harus membangun insting, harus membangun reaksi segera. Begitu ada masalah baru, langsung melihat itu sebagai kesempatan. Jadi kita perlu melihat masalah itu sebagai seperti anak anjing baru. Maksudnya kita dapat piaraan baru. Jadi kita perlu mengenal si anak anjing ini. Kalau saya pecinta kucing ya, jadi kita coba mengenal piaraan kita yang baru ini. Jadi jangan bereaksi 2 hari kemudian. Lamrin ini harus diterapkan seketika juga. Nah, itu sangat kuat sekali. Jadi saya mendorong Anda bahwa Anda harus berpikir cepat dan terus menatap masalah Anda. Di tengah bencana, kita harus mengingat Lamrin. Dan disitulah Lamrin akan menjadi sangat berguna. Dan Anda bisa merubah masalah menjadi kesempatan. Tapi kalau Anda menunggu sampai 2 hari kemudian, Anda sudah kehilangan energi yang datang dari masalah tersebut. Jadi pada saat Anda mengalami masalah, ubah itu menjadi kesempatan. Dan ini nasihat ya langsung dari Jesse Michael, lakukan itu dengan cepat. Lakukan segera. Terutama masalah pribadi dengan orang lain. Orang-orang yang menimbulkan masalah buat Anda. Anda perlu melihat itu sebagai masalah. Sebagai kesempatan, maaf. Dan Anda mau merubah permasalahan Anda menjadi keberhasilan. Dan Anda tidak mau menunggu 2 hari. Dan Anda tidak mau kehilangan nggak bisa tidur 2 malam. Kalau Anda punya masalah dengan seseorang, langsung diambil masalahnya, langsung selesaikan. Dan hidup Anda nanti akan menjadi keajaiban. Buat Jesse Michael, hidupnya itu sangat menyenangkan. Sepanjang hari itu sangat menyenangkan. Dan tidur nyenyak juga setiap hari. Dan Jesse Michael merasa beruntung karena nggak harus duduk di dalam kelas mendengarkan orang bicara, dia bilang. Gambar selanjutnya. Jesse Michael lagi naik pesawat dari Jepang. Waktu melihat di TV, waktu itu lagi makan dan berusaha mencari nonton sesuatu yang kira-kira bagus. Ada film dokumenter tentang motor. Juara ya, juara racing motor, juara balapan motor.
Tapi sayangnya pada suatu ketika si cowok ini jatuh dan kemudian lumpuh, jadi nggak bisa jalan karena tulang punggungnya patah. Dan mereka memfilmkan apa yang terjadi. Jadi pada saat kecelakaan dan kemudian pada saat dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian bercerita juga tentang pacarnya, pacar dari juara dunia pebalap motor yang tadinya luar biasa, tapi sekarang bahkan si cewek ini harus bantu si cowok untuk pipis saja harus dibantu. Nah, sang juara sebenarnya itu adalah justru si cewek, karena dia nggak takut dengan si cowok yang tiba-tiba jadi lumpuh. Jadi yang terjadi si cowok ini langsung kehilangan kepercayaan diri ya karena menjadi cacat, dan kemudian si ceweknya juga meninggalkannya karena udah capek kali ngurusinnya. Dan memang ini situasi yang bencana yang luar biasa. Kalau kita ke tulang punggungnya patah dan jadi lumpuh, ini suatu hal yang sangat sulit untuk dihadapi. Dan ada nasihat dari Santi Dewa. Jadi masalah ada hal baik dari suatu masalah. Jadi pada saat hidup kita hancur, ada sesuatu yang baik tentang itu. Karena itu akan menghancurkan harga diri Anda. Dan si cowok yang juara dunia itu menjadi orang yang sangat sederhana, sangat rendah hati. Tapi dia harus harus jadi orang lumpuh untuk bisa menjadi orang yang sangat rendah hati seperti itu. Jason Michael juga punya pengalaman seperti itu di dunia berlian, di bisnis berlian. Waktu itu ada keluarga dari Gujarat dan mereka diangkat menjadi kesatria oleh Raja Belgia karena menjalankan perusahaan berlian besar. Kemudian suatu kali sakit dan dibawa ke rumah sakit di Mumbai. Jason Michael biasa beli berlian dari mereka. Bahkan dikasih tahu saking kayanya sampai kamar mandinya aja terbuat dari emas. Dan jadi karena kamar mandinya semua terbuat dari emas, kemudian bahkan punya mobil-mobil mewah antara lain Maserati di garasinya. Dan Jason Michael pernah diundang untuk ke pernikahan anak laki-lakinya. Dan mereka menyewa stadion di Mumbai dengan 60.000 tempat duduk untuk para tamu. Dan kemudian menyelenggarakan pernikahannya itu di stadion itu dengan 60.000 pengunjung. Dan kemudian satu keranjang berlian dikeluarkan dan dilempar-lemparkan kepada para pengunjung.
ada para tamu. Jadi di Mumbai itu atau Bombay ya kita mungkin dengar ya, itu kan banyak pengemis dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama mereka main ngelempar-lemparin belian ke orang. Tapi 1 tahun kemudian si pengusaha sukses tersebut kena stroke dan hari berikutnya harus diangkat ya, dipapah ke kantor. Dan kemudian disediakan kursi khusus karena dia nggak bisa ngomong dan nggak bisa nulis. Dan kemudian kalau di India itu kan ada budaya untuk mengurus orang tua ya, jadi anak-anaknya menyiapkan meja khusus buat beliau. Jadi walaupun beliau lumpuh sungguhnya, tapi disediain meja khusus sehingga beliau tetap menjadi bagian dari usaha tersebut. Jadi yang terjadi pada satu hari beliau Jasa Michael melakukan transaksi jutaan dolar dengan beliau, tapi hari berikutnya orang tersebut saking lumpuhnya sampai bicara aja nggak bisa. Jadi cepat atau lambat suatu hari kita akan menjadi orang seperti itu, di mana anak-anak kita terpaksa harus memapah kita atau mendorong kita di kursi roda karena kita sudah tidak bisa melakukan apapun. Jadi ada orang tua yang diurus sama Jasa Michael karena makan aja nggak bisa, harus disuapin. Jadi suatu hari kita akan menjadi seperti itu. Jadi jangan menunggu sampai itu terjadi. Mendingan sekarang aja kita lepaskan semua kesombongan kita, harga diri kita. Jadi kita perlu melepaskan semua itu, di mana kita berusaha untuk terlihat keren, dan kita pengen jadi orang yang paling cantik, paling keren di dunia. Kita tinggalkan semua itu. Karena suatu hari kita akan menjadi seperti itu. Jadi mendingan kita mulai berlatih dari sekarang. Dan Jasa Michael mengirim kepada orang tua yang diurusnya itu sampai bilang ayo ajak makan pizza di atas kursi rodanya. Jadi si orang tua ini saking sudah lumpuhnya gitu ya, makan aja susah. Jadi hidupnya dia ya hanya berkisar dengan berusaha makan pizza yang itu susah buat dia gitu loh. Jadi mendingan kalau kita sekarang bersenang-senang sekarang mumpung lagi bisa, karena suatu hari kita akan menjadi seperti itu. Semua orang yang bahkan yang paling pinter, paling sukses, paling cantik, suatu hari juga akan berakhir seperti itu. Itu semua tidak akan berguna. Jadi mendingan kita mulai lepasin semuanya itu. Jadi nggak apa-apa kita kelihatan bodoh, kita lepasin semua itu. Jadi lepasin semua kesombongan kita. Karena kita akan menjadi orang bodoh suatu saat.
Itulah kependeritaan. Kita semua adalah penderitaan. Kita semua adalah ahli untuk menderita. Jadi cobalah belajar untuk bisa memahami, bersimpati terhadap penderitaan orang lain. Jadi cobalah, kita semua ini adalah orang yang suatu saat akan menderita. Jadi berikan simpati kepada orang lain. Walaupun mereka sombong dan suka menghina orang lain, tapi suatu hari mereka juga akan berakhir seperti yang orang yang lumpuh tadi. Jadi kalau ada yang menyakiti diri kita, jadi intinya adalah kalau ada orang yang menyakiti kita, menghina kita, lepasin aja, relain aja. Jadi kalau kita ngerasa marah, sebelum marah itu timbul, cepat hentikan itu. Jadi dengan menggunakan Lamrin ini kita akan mampu untuk mengakhiri kemarahan kita dengan cepat. Jadi dalam waktu 2 menit, kalau Anda bisa mempraktekkan Lamrin dalam waktu 2 menit, Anda sudah langsung bisa mengubah pikiran Anda dari yang marah tadi menjadi menghilangkan, jadi menyadari kerendahan hati Anda. Jadi nikmati kondisi Anda di mana Anda udah setengah jalan untuk marah, tapi Anda mampu menghentikannya karena Anda menyadarinya. Jadi ingat si orang India yang kamar mandinya terbuat dari emas itu. Jadi ini rasanya seperti kita lagi nonton film, terus tiba-tiba dihentikan seketika. Jadi Anda sebenarnya nggak kepengen meninggalkan film tersebut, tapi kalau Anda ingat Lamrin, oh saya harus berhenti sekarang, gitu. Gambar selanjutnya, masalah kredit card. Ya, mungkin tim nanti akan mengatur kita bicara tentang ini dengan semua peserta. Masalah kredit card. Ini dia berasal dari naskah Lojong, pelatihan untuk bodhicitta nomor 7 titik berapa itu. Kalau kita memiliki hari yang baik, kita pikir semua berjalan baik. Tapi kalau dalam Lamrin, kalau Anda memiliki hari yang buruk, semua akan berjalan baik. Jadi kalau orang yang benar-benar menguasai Lamrin, kalau harinya berjalan baik malah merasa kesel, tapi kalau harinya berjalan buruk itu malah dirayakan. Oke, ini sekarang $300 untuk uang $300, dapat hadiah $300. Ada 2 cara. Ya, yang terkait dengan kredit card. Ditunggu jawabannya. Ada 2 cara. Pada saat segala sesuatu kacau, pada saat sesuatu berjalan baik, kita harus ngerasa kesel. Kalau sesuatu berjalan buruk, justru kita harus merayakan. Nah, ini ada terkait dengan kredit card. Ada 2 hal. Apa itu?
Jadi apa yang akan dikatakan oleh Lojong terkait dengan ini? Pada Jadi pada saat Anda memiliki masalah, itu malah apa oke. Jadi kalau kita kredit cardnya masih penuh, kita punya masalah. Tapi kalau kita kredit cardnya nggak bisa bayar, justru itu kesempatan kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi pada saat hari Anda berjalan baik, Anda menghabiskan karma baik Anda. Jadi kredit card Anda habis. Ya, tapi kalau Anda mengalami hari buruk, Anda membersihkan semuanya. Karena kalau hari buruk kita justru menghabiskan kredit card kita. Gitu. Kita bersihkan kredit card kita. Ini ada kutipan walaupun nggak tahu dari mana. Jasa Michael mengucapkan terima kasih kepada tim karena ada proyek yang dijalankan yang itu akan merubah dunia. Yang kutipan Lojong itu berasal dari Tijong Rinpoche. Dan beliau tidak menyebutkan dari mana kalimat tersebut berada yang ada berasal yang tentang kredit card. Dan kemudian si Jasa Michael berusaha masuk ke database yang dari John Brady mulai dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi si Rinpoche ini merupakan kutu buku. Jadi ada yang lucu dengan di biara itu data-data dikumpulin semua, tapi begitu terkumpul terus dibuang. Jadi si Rinpoche itu meminta datang ke orang satu persatu supaya datanya itu tidak dibuang. Dan kemudian sang Rinpoche guru tersebut pergi ke satu komunitas lain dan minta supaya mereka tidak membuang database-nya. Jasa Michael berusaha mengutip guru dari tahun 1887. Mereka tidak pernah menyebutkan dari mana kalimat yang terkait dengan kredit card tadi berasal. Kita akan membahas kalimat-kalimat yang lain di bawahnya dulu. Judul bukunya adalah Tarian di Taman Teratai. Yang selaras dengan pengajaran dari para dewa. He has a long section here about the dangers of life going well for too long. Jadi di sini ada kalimat tentang bahayanya kalau hidup itu baik-baik saja untuk waktu yang lama.
Kalau Anda berhasil dalam hidup Anda, sukses untuk waktu yang lama, mungkin Anda sukses di perusahaan, mencapai posisi yang tinggi, dan orang tersebut mungkin percaya bahwa itu akan terjadi selamanya. Contohnya kalau Anda memiliki posisi tinggi di perusahaan, secara alami Anda akan percaya bahwa itu akan berlangsung lama, tapi dalam kenyataannya itu tidak akan berlangsung lama. Akan dilanjutkan terus oleh Jason Michael. Dikatakan bahwa jadi pada saat hidup berjalan baik, bibit yang paling rendah di situ adalah bibitnya Buddha. Jadi orang yang membangun pondokan di Diamond Mountain dan membuat bangku-bangku yang terbuat dari kayu-kayu yang sudah tidak terpakai. Dan orang yang melakukannya itu memilih untuk tidak dikenal. Walaupun Jason Michael sudah mengenalnya selama 12 tahun. Tapi tidak mau kebaikannya itu diketahui. Jadi dikatakan di sini bahwa orang yang melakukan pekerjaan terendah, yaitu membersihkan kamar mandi, itu justru adalah orang yang menduduki kursi Buddha. Jadi ini ada muridnya Atisha. Atisha sempat pergi ke Indonesia untuk belajar Tonglen. Punya murid di Tibet, murid yang sangat spesial, seorang guru yang kelas tinggi dan juga seorang pengusaha, dan membantu pengajaran agama Buddha di Tibet, tapi tidak pernah menjadi pendeta, tidak pernah menjadi tapi seorang guru yang baik. Jadi guru tersebut itu sering menyeberang jalan untuk menghampiri seorang pengemis yang dia tahu itu seorang pengemis yang mulia, dan kemudian sang guru itu akan membungkuk hormat, ya, bersujud kepada menghormati si pengemis tersebut. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, kita harusnya merasa tidak bahagia, tidak senang. Tapi kalau ada orang yang mengkritik kita, kita harusnya senang. Karena kalau pada saat ada orang yang mengkritik kita, ada kebenaran di situ. Jadi kalau ada orang yang menyerang Anda, kemudian menjelek-jelekan Anda, ada satu kebenaran di situ. Kalau ada orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang Anda, seringnya ada kebenaran di situ.
Mungkin tidak seburuk yang mereka katakan, tapi ada sesuatu yang benar di situ. Jadi pada saat air sudah mencapai titik terendah di satu lembah, hal yang baik tentang itu adalah air itu tidak bisa pergi ke tempat yang lebih rendah lagi. Jadi selalu ambil posisi yang paling rendah. Masalahnya, pada saat kita dipuji oleh orang lain, itu menimbulkan kebanggaan dalam diri kita, menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Terutama kalau mereka tidak melihat itu. Pada saat orang mengkritik Anda, rasanya tidak enak pada saat itu. Tapi setelah orang itu, setelah kita dikritik oleh orang tersebut, mungkin berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian atau berapa tahun kemudian, Anda akan cenderung untuk memeriksa kembali perilaku Anda. Anda akan melihat perilaku Anda untuk melihat apakah yang dikatakan itu benar. Jadi kritikan tersebut membantu kita untuk bisa mengenal diri kita. Anda akan menjadi lebih berhati-hati sesudah itu. Jadi contohnya mungkin Anda terlibat kena tipu gitu ya. Walaupun mungkin Anda tidak kehilangan uang Anda, tapi itu akan membuat Anda menjadi lebih hati-hati. Jadi kemampuan kita untuk bisa menghadapi kritikan secara baik itu merupakan keberhasilan dari Lojong. Jadi walaupun yang kritikannya itu salah, tetap aja itu sangat berguna buat kita. Intinya adalah di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, Anda perlu menggunakan Lamrim, menerapkan Lamrim. Cepat gunakan Lamrim. Bahkan pada saat semua berjalan baik, tetap saja walaupun Jesse Michael berusaha mengajarkan pada Anda bagaimana kita harus bersikap pada saat menerima kritika, kita juga harus tetap waspada pada saat segala sesuatunya berjalan baik, karena kita kan nggak bisa nunggu sampai semua orang pada mengkritik kita. Jadi kita perlu belajar untuk menikmati karma baik kita. Menjadi ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, tetapi kita juga perlu belajar bagaimana menikmati hidup kita pada saat segala sesuatu berjalan baik, menikmati karma baik kita. Karena banyak orang yang bermasalah dengan menikmati hidup mereka. Mereka tidak bisa menikmati karma baik mereka.
Anda sebaiknya berpikir tentang hal-hal baik yang Anda lakukan hari ini. Lakukan itu di pagi hari atau siang hari ya, pada saat ada matahari. Jadi kalau Anda punya masalah, cara terburuk untuk menghadapinya adalah terus memikirkannya sebelum Anda tidur. Karena jadi buatlah kebiasaan untuk menghadapi semuanya di siang hari. Jadi hadapi masalah Anda di pagi hari gitu atau di siang hari. Jadi kalau Anda sudah capek setelah bekerja, terus Anda mikirin masalah Anda, itu benar-benar bencana kalau Anda melakukannya. Jadi kalau Anda udah capek di akhir hari, Anda sebaiknya istirahat. Pada saat Anda tidur, Anda harus membangun kebiasaan untuk memikirkan hal-hal baik yang Anda lakukan hari itu. Jadi kalau di biara itu ada lelucon, kalau Anda tidak ingat hal baik yang Anda lakukan hari ini, ingat hal-hal baik yang Anda lakukan kemarin atau tahun lalu atau mungkin di kehidupan Anda sebelumnya. Tapi pokoknya ingat hal-hal baik yang pernah Anda lakukan. Selalu ada sesuatu yang bisa kita rayakan, kita rejoice. Jadi atau bahkan nggak ada orang yang tidak pernah melakukan perbuatan baik. Atau kalau masih bingung, bisa juga Anda memikirkan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain dan Anda merayakannya. Anda rejoice dengan perbuatan baik dari orang tersebut. Jadi Anda tidak diperbolehkan untuk mengalami hari yang buruk di malam hari. Ya, jadi pas sebelum tidur pastikan bahwa Anda hanya mengingat hal-hal yang baik. Sebelum tidur Anda tidak diperbolehkan untuk memikirkan permasalahan Anda. Kalau Jason Michael tidak memikirkan masalahnya pada saat bangun tidur, karena biasanya dia pas bangun tidur itu masih kemerungsung, jadi dia agak nunggu dulu sedikit. Jadi biasanya pas minum kopi di pagi hari, pada saat sarapan, baru dia mulai memikirkan masalah-masalahnya. Atau bisa kalau malam Anda kepikiran terus, tunggu sampai besok paginya pada saat Anda sarapan, baru mulai pikirin. Karena biasanya kalau kita sudah menunggu sampai hari berikutnya, masalah itu jadi kecil. Di bagian keduanya, sang guru mengatakan bahwa berubahlah. Jadi ada berbagai cara untuk kita bisa mentransformasikan diri kita, merubah diri kita. Jadi tadi sudah dijelaskan, nah ini sekarang ada cara kedua di mana kita bisa merubah diri kita. Trying to think of a good example. If you drive here from Tucson. Jadi Jason Michael berusaha mencari contoh yang baik. Contohnya adalah kalau kita nyetir dari Arizona ke Tucson, Tucson itu di Arizona. Di jalan tol itu, kalau dari jauh pantulan cahaya matahari itu seperti ada air di atas jalan tol. Itu namanya fata morgana ya. Ada kalimat yang mengatakan bahwa
Pada saat Anda melihat Fata Morgana, itu adalah penjelmaan Buddha. Saya masih jadi ada 4 tubuh Buddha. Ada 4 tubuh Buddha. Ada satu yang bisa menyebutkan, walaupun satu aja. Jadi tubuh yang menyentuh bumi, kemudian ada tubuh di surga, yaitu tubuh yang kita miliki pada saat di surga. Kemudian ada tubuh kebijaksanaan atau tubuh pengetahuan, ya itu yang bicara tentang pikiran kita. Dan kemudian yang keempat adalah tubuh kekosongan. Apa yang dimaksud dengan tubuh kekosongan? Yaitu karena tubuh Anda itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang datang dari dirinya sendiri. Dan tubuh itu Anda sudah miliki. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Anda sudah ada tubuh Buddha di dalam diri Anda, itu benar. Karena tidak ada sesuatu pun yang tidak datang dari bibit Anda. Jadi tidak ada kebaikan yang tidak datang dari bibit Anda. Jadi Anda sudah memiliki tubuh keempat yang merupakan tubuh Buddha, yaitu tubuh kekosongan. Kapan kita mendapatkan tubuh tersebut? Itu sudah ada di sana selamanya. Karena itulah Anda selalu Anda memiliki potensi untuk menjadi Buddha. Dan itu tidak bisa diambil dari Anda. Jadi walaupun Anda sudah mengacaukan seluruh hidup Anda masih memiliki tubuh seorang Buddha. Jadi jadi di dalam rahim Anda, walaupun Anda seorang laki-laki, Anda ada rahim di situ, itulah Buddha Anda di situ. Sekarang kita mencoba merubah diri kita untuk bisa melihat kekosongan dunia ini. Jadi kita merasa senang kalau sesuatu berjalan buruk, dan kita merasa sedih kalau sesuatu berjalan baik. Itu adalah sistem yang berasal dari, yaitu cara kedua untuk merubah hidup kita dengan kekosongan. Jadi tidak lagi kita bicara tentang bagaimana kita merasa senang pada saat memiliki masalah, tapi kita bicara sekarang tentang kekosongan. Ini sesuatu yang biasa dibicarakan di zaman dahulu kala, tapi mungkin agak sulit untuk dibicarakan di orang zaman modern sekarang. Karena sekarang kita bicara tentang filsafat. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Sekarang kita bisa melihat kekosongan dari masalah kita. Jadi sebelumnya kita merubah masalah menjadi kesempatan, kalau sekarang kita berusaha melihat kekosongan dari suatu permasalahan. Kita masih punya waktu 6 menit. Dari mana masalah Anda datangnya untuk pertama kali? Jadi daripada kita melihat masalah itu sebagai kesempatan, coba kita lihat kekosongan dari permasalahan tersebut.
Dari mana itu berasal? Dan jawabannya adalah itu sungguhnya tidak pernah dimulai. Jadi sebelum kita bicara tentang merubah masalah menjadi kesempatan, sekarang dikatakan bahwa dari mana masalah itu berasal? Dan Anda harus menjawabnya dengan bahwa itu tidak pernah dimulai. Sehingga masalah itu, karena kalau ada masalah itu sungguhnya adalah suatu kesalahan. Jadi pada saat Anda bilang ada masalah dan masalah itu dimulai, itu sungguhnya merupakan ilusi. Karena tidak ada masalah yang dimulai untuk pertama kali. Jadi kalau kita mencoba merubah masalah menjadi kesempatan, itu sungguhnya juga adalah ilusi. Jadi berusaha merubah masalah menjadi kesempatan itu merupakan ilusi karena masalah itu sendiri sungguhnya tidak pernah ada, tidak pernah dimulai. Jadi ada cara yang lebih dalam untuk bisa memecahkan masalah di sini. Ada cara yang lebih dalam untuk bisa melihat masalah. Adalah untuk melihat bahwa masalah itu tidak pernah dimulai sejak pertama kali. Sekarang kita bicara tentang masalah kredit card. Setiap kali kita menggunakan kredit card, kita menghabiskan karma baik kita, dan itu memudahkan kita untuk merasa tidak senang. Jadi kita bicara tentang bagaimana mengelola kredit card kita. Tapi semua itu merupakan ilusi, dan kita tidak perlu membicarakannya. Dan ini dasar buat kita untuk nanti belajar di Guadalajara. Saya tidak bisa mengajarkannya sekarang, tapi Anda bisa menyimpan pertanyaan ini dalam pikiran Anda, dan nanti pada saat kita belajar di Guadalajara, kita akan membahasnya. Kalau Anda tidak bisa datang ke Guadalajara, Anda bisa mengambil kelas ini secara online. Jadi ada cara yang lebih kuat untuk memecahkan masalah Anda. Ada solusi utama. Ya mungkin Anda merasa frustrasi karena kan kita punya banyak masalah. Jadi jangan ajarkan bagaimana untuk mengelola karma buruk secara benar. Karena untuk bisa melakukan itu kita harus bicara tentang kekosongan. Jadi ini ada sedikit untuk kita bisa ngicip-ngicip apa yang akan nanti dipelajari di Guadalajara. Jadi mengatakan bahwa masalah Anda dimulai adalah sama dengan mengatakan bahwa masalah itu dimulai. Jadi kalau Anda pintar, Anda menggunakan masalah sebagai kesempatan. Tapi jawaban dari masalah tersebut. Jadi kalau ada masalah, artinya ada waktu di mana tidak ada masalah. Dan kemudian setelah itu ada masalah. Dan itu dikatakan bahwa masalah dimulai. Mungkin di dalam hidup Anda ada orang yang mengkritik Anda, menghina Anda. Itu artinya masalah dimulai. Dan asumsi itu jadi di mana batas antara ada masalah dan tidak ada masalah? Tidak ada masalah dan ada masalah. Di mana garis batasnya? Jadi seperti ada garis batas dalam jalur waktu.
Jadi jadi katakanlah jam 8.40 saya tidak punya masalah, kemudian jam 8.45 ada masalah. Dan kemudian dikatakan di situ, saya tidak mau bicara tentang merubah masalah menjadi kesempatan, tapi saya mau bicara tentang kapan masalah itu dimulai. Dan dikatakan contohnya adalah jam 8.40 tidak ada masalah, jam 8.45 ada masalah. Tiba-tiba ada yang nelpon. Jadi dan jadi katakanlah jam 8.45 tiba-tiba ada yang nelpon Jasa Michael, terus baru belajar, dia baru mengetahui bahwa rumahnya terbakar, istrinya menelpon. Nah, itu artinya masalah dimulai. Jadi masalah itu dimulai pada saat istrinya bilang rumahnya terbakar. Jadi itu titik di mana masalah itu dimulai. Jadi kebetulan itu memang pernah terjadi di Diamond Mountain, ada yang bawa kompor ke salah satu pondokannya dan pondokannya terbakar habis. Kalau gitu, kapan? Jadi sebenarnya kapan sih masalah itu dimulai? Adalah pada saat istrinya mengatakan terbakar habis, atau pada saat mengatakan atau pada saat mengatakan bis, atau pada saat kapan? Kapan persisnya? Jadi bukanlah hal yang bodoh untuk bertanya kepada Anda. Kalau Anda mengatakan Anda punya masalah, kapan masalah itu dimulai? Dan kemudian Anda mungkin akan bilang, siapa yang peduli kapan masalah itu dimulai? Terus si gurunya bilang, jadi Anda bisa lihat nggak di sini, kapan sih sebenarnya masalah itu dimulai? Kapan gitu? Jadi kita sebenarnya tidak bisa benar-benar menunjukkan kapan persisnya masalah itu dimulai. Contohnya kalau rumah terbakar tadi, kapan itu dimulainya, itu detik keberapa, itu kita sulit untuk bisa mengatakannya. Dan tidak ada akhir di situ. Jadi nggak mungkin itu semua adalah ilusi. Jadi si istrinya sungguhnya tidak pernah persis mengatakan rumahnya terbakar habis. Jadi semua masalah Anda itu adalah ilusi dari sejak awalnya. Nah, itu bagaimana cara mengelola masalah Anda secara lamrin. Karena masalah itu tidak pernah ada sejak awal. Dan kalau Anda mau mempraktekkan lamrin, itu caranya. Dan kalau Anda pengen tahu lebih banyak, datanglah ke Guadalajara. Oke, sampai ketemu lagi. Sekarang ke tim. Jadi artinya retreat ini nggak pernah dimulai atau tidak pernah berakhir. Jadi kita secara ilusi akan mengakhiri acara ini. Ada banyak orang yang membuat acara ini berjalan. Anda bisa lihat para karyawan di sini. Ada Jack May, ada Ashley, ada Andrea, ada siapa itu semua disebutnya. Karena mereka semua berada di latar belakang untuk melayani kita semua. Sehingga tiba-tiba seperti keajaiban acara ini berlangsung. Anda mungkin hanya mengatakan, oh ini acaranya keren. Tapi kita lah yang menciptakan acara yang keren ini.
karena ada banyak bibitnya dan banyak yang terlibat untuk yang mungkin Anda tidak melihatnya untuk menjadikan acara ini berhasil. Banyak orang yang membuat acara ini berhasil tapi tidak ada di sini. Dan para volunteer, bisakah kita mainkan videonya untuk memberi penghargaan kepada orang-orang tersebut? Bisa ditayangkan? Zero is our translator that treats. We called it that, it wasn't right. You know, as you can see, there's so much that happens in ACI that people don't see. Jadi kalau Anda bisa lihat banyak hal yang terjadi di Asia ini yang tidak terlihat. Untuk bisa supaya semua orang di seluruh dunia bisa ikutan dalam acara ini. Kita baru mulai. Sebelum masuk ke retreat, semua harus dipersiapkan. Dan dalam beberapa tahun ke depan diharapkan ada beberapa ratus guru yang tersertifikasi. Jadi ini akan semakin bertambah timnya. Apa yang terjadi di ACA adalah para anggotanya itu sangat independen. Kalau beberapa tahun yang lalu itu cuman ada beberapa orang datang aja terus udah gitu mereka mulai acara sendiri. Tapi sekarang akan mulai lebih diatur. Tapi kita sangat bangga dengan para timnya.
tim akan eh, tim tidak akan memimpin lagi kelompok ini. Nanti di Kyoto akan ada tim baru. Dan yang di Kyoto itu sudah berdiri sendiri juga. Jadi ada terima kasih selanjutnya. Terima kasih kepada Alejandro. I don't know if you guys know, but 6 years ago, Alejandro was a work study. Saya nggak tahu kalau Anda mengetahuinya, tapi Alejandro ini 6 tahun yang lalu itu baru peserta belajar. Angin bertiup, kemudian ada api, dan kemudian tiba-tiba dia sekarang udah jadi anggota di sini yang bisa mengorganisasi. Jadi bertumbuh dari situ. Sekarang dia adalah produser dari acara ini semua. Tolong lanjutkan semua kerja kerasnya, kerja baiknya. Merupakan inspirasi buat kita semua, kepada para volunteer. Banyak dana hibah yang masuk untuk membiayai acara ini, tapi tidak semua volunteer bisa dibayar. Tapi kita tidak bisa kalau mau jadi volunteer bisa, tapi ada juga beberapa pekerjaan yang dibayar. Jadi ada tim khusus yang bisa merekrut dan kemudian memberi kesempatan untuk Anda menanam bibit baik. Terima kasih buat Alejandro. Dan Jesse Michael mengatakan bahwa walaupun kita sibuk, kita tetap bisa punya keluarga. Jadi si Alejandro ini punya anak. Terima kasih, Ale. Terima kasih Ale atas kerja kerasnya, dan kemudian tadi di tokonya yang Teacher Cynthia ada gelang yang akan dikasih ke Pak sebagai tanda terima kasih kepada Ale. Dan juga ingin berterima kasih kepada Sunam karena beberapa tahun terakhir mereka saling mengenal satu sama lain. Dan mereka belajar bagaimana untuk bekerja dengan cara Lamrin untuk bisa mensukseskan acara. Tim merasa sangat senang untuk bisa bekerja sama dengan Sunam, dan banyak proyek-proyek keren yang akan segera berlangsung. Dan mereka sedang membangun bisnis modelnya. Mereka nggak tahu kapan bisa melakukannya, tapi sedang merencanakannya di Diamond Mountain. Dan orang yang bekerja untuk ICI di Diamond Mountain perlu bekerja bersama secara baik. Dan mereka saling membangun kerjasama yang baik. Dan transisi di antara orang-orang yang mengambil posisi yang berbeda itu berjalan dengan sangat baik. Terima kasih kepada Sunam. Sunam juga mengucapkan terima kasih kepada tim. Terima kasih untuk menjadi teman.
Terima kasih untuk menjadi teman untuk berkeluh kesah. Thank you for your ideas and worldview. Terima kasih untuk ide-idenya Making all of that happen. Thank you so much. dan terima kasih sudah mewujudkan semua ide-ide ini. Terima kasih. We have one more thing. Satu kata terima kasih lagi. Both of you. Dear Geshe-la, Untuk Jesse Michael. we know your teachings are priceless. We want to make Kami tahu bahwa pengajaran Anda here on the sangat online. sangat berharga. Jadi teman-teman di sana dan teman-teman secara online ingin memberikan hadiah kepada Jesse Michael. Tolong diterima. Terima kasih. Sunam juga memberikan hadiah. People keep asking me how to improve my health, and Banyak orang bertanya bagaimana membuktikan diri. the method to keep a teacher healthy is harmony between Untuk supaya kita bisa selalu sehat, kita artinya perlu menjaga keselarasan antara kerjasama antara satu sama lain, that is the karma to have dan itu adalah karma untuk memiliki guru. in the last few years. Dalam beberapa tahun terakhir, People like Tim and orang seperti Tim, Sunam seperti Sunam, working together. bekerja sama, Together. benar-benar bekerja sama. It's extremely Itu merupakan hal yang sangat membahagiakan buat Jesse Michael. Tidak dapat digambarkan betapa bahagianya Jesse Michael untuk bisa melihat beberapa kelompok yang saling bekerja sama satu sama lain dalam keselarasan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi sangat senang dengan hasilnya. Dan merupakan pengambilan tanggung jawab yang sangat tingkat tinggi. Ada sekitar 18-19 kelompok organisasi yang saling bantu membantu satu sama lain. Saya harus mengatakan bahwa hidup saya sangat menyenangkan saat ini. Ini yang dikatakan Jesse Michael. Untuk bisa melihat orang bekerja sama, bekerja bersama, itu adalah segalanya buat Jesse Michael. Untuk tim, terima kasih sudah bekerja keras. So we normally, we've kind of changed, some of the ways that we run some of the programs. Kami agak mengubah sedikit cara menjalankan acara ini. Rob, can you lead us? Dan mereka akan membuat persembahan. So now share so share. So now share jume. And Lama Sipa, I think the Worldview Network is a great place to take a rebirth, right? So, if you're interested. Thank you.
Right. So we'll see you in Kyoto. Jadi Nice talk. jadi kita akan ketemu lagi di Kyoto See you in Guadalajara. Thank you all very much. atau ketemu di Guadalajara. Terima kasih. Dismiss. Not yet. Sudah selesai ya. Thank you, Geshe-la, for your teachings. Please stay. We invite you all to our follow-up program. We will have a Q&A session with Venerable Jigme and Rebecca Binakul. For more information, please check our ACI study pro. Untuk informasi lanjutnya, coba cek di websitenya SCI. Terima kasih kepada para volunteer dari seluruh dunia. Terima kasih dan sampai ketemu lagi segera.